Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana kita telah merasakan nikmatnya, yakni kita bisa merasakan telah masuk pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan malaikat Jibril daripada sekian banyaknya malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan matahari daripada sekian banyaknya bintang-bintang. Begitupun dengan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan Ramadan daripada sekian banyaknya bulan, daripada 12 bulan yang ada pada satu tahun. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan ini sangatlah istimewa. Bulan Ramadan ini sangatlah berkah. Bulan Ramadan ini sangatlah suci. Karena kenapa? Kita beribadah di bulan Ramadan itu pahalanya lebih besar daripada kita beribadah pada bulan-bulan biasa. Tapi bukan berarti bulan-bulan biasa itu nggak bagus gitu buat kita beribadah tuh. Tapi memang bulan Ramadan ini lebih istimewa daripada bulan-bulan yang lainnya. Semua bulan bagus, tapi di antara yang bagus itu ada yang istimewa. Kita beribadah pada malam hari itu bagus, tapi ada yang istimewa, yaitu ketika sepertiga malamnya. Semua hari itu bagus, tapi ada satu hari yaitu Sayyidul Ayyam, yakni hari Jumat. Semua nabi, semua rasul itu dimuliakan di sisi Allah, itu istimewa di sisi Allah. Tapi ada pemimpinnya para nabi, penutup para nabi, yakni Sayyidul Anbiya, yang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lantas apa nih yang kita lakukan nih pada bulan Ramadan ini? Amalia-amalia apa sih yang ingin kita laksanakan pada bulan Ramadan ini? Banyak sekali amalia-amalia yang bisa kita laksanakan pada bulan Ramadan ini. Jadi di sini mungkin saya akan hanya sedikit mereview saja. Hanya dari sekian banyaknya amalia, mungkin saya akan sampaikan hanya sedikit saja. Tapi insya Allah ini bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Amin. Yang pertama, puasa. Allah Subhanahu wa taala jelas-jelas ya mewajibkan umat muslim untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana aku mewajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kita berpuasa di bulan Ramadan ini manfaatnya itu sangat besar. Kita berpuasa pada bulan Ramadan ini bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya pun sangat berlipat ganda. Nah, selanjutnya apa? Satunya bersedekah. Kita bersedekah pada bulan Ramadan ini sangatlah berlipat ganda pahalanya. Ya. Apalagi kita bersedekah kepada saudara kita, kita bersedekah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi kita bersedekah kepada orang yang ingin berbuka puasa. Ada satu yang meriwayatkan bahwa kalau kita bersedekah ya, kita memberikan rezeki kita kepada orang yang berpuasa, kepada orang yang berbuka puasa, maka kita akan dapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi sedikit pun daripada pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, makanya kita beramaliah di bulan Ramadan ini pahalanya tuh sangat berlipat ganda, sangat wow gitu. Nah, selanjutnya apa? Membaca Al-Quran, tilawah, atau biasa sering kita sebut tadarus. Banyak ini tadarus nih pada bulan Ramadan ini. Karena kenapa? Kenapa sih tadarus membaca Al-Quran, tilawah pada bulan Ramadan ini itu pahalanya itu sangat berlipat ganda, sangat istimewa. Karena kenapa? Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Nah, jadi pedoman manusia ini
turunnya itu pada bulan Ramadan, ya. Jadi Al-Quran ini sebenarnya bukan hanya pedoman untuk umat muslim, tapi Al-Quran ini adalah pedoman untuk seluruh umat manusia. Nah, lantas bagaimana nih kalau misalnya kita udah capek, udah bener-bener ngantuk, tapi kita gak mau nih ketinggalan bulan Ramadan ini, kita tuh gak mau gitu sia-sia. Nah, ada satu amalan yang dimana amal ini tuh mudah banget, ya. Ketika ditimbang itu berat banget, dan Allah sangat suka sama kalimat ini. Kalimatan khafifatan 'alal lisan. Kalimatnya itu mudah banget diucapin, ringan banget. Tapi zakilatan fil mizan, ketika ditimbang itu berat, ya. Amal kebaikan itu ketika ditimbang itu berat banget. Khabibatan ila rahman. Dan kalimat ini tuh sangat dicintai Allah, sangat disukai. Gimana sih kalau kita ngasih sama orang dan yang kita kasih itu suatu hal yang dia sukai, yang dia cintai gitu. Kan wow banget, kan? Apa sih kalimatnya? Yani subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Cukup satu kali saja. Ketika kita sedang ngantuk, kita habis tadarus gitu, kita udah ngantuk, ya, udah gak kuat, tapi kita gak pengen sia-sia, gak pengen ketinggalan waktu kita pada bulan Ramadan ini, ucapan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya, cukup satu kali aja. 3 kali lebih bagus, 5 kali lebih bagus, dan berkali-kali itu lebih bagus lagi. Selanjutnya apa? Repost, atau kita sering sebut bikin status gitu, atau posting hal-hal yang bermanfaat, hal yang berilmu. Nah, kalau ada orang yang dapat pahala nih, dapat ilmu nih dari kita, dari hasil kita post gitu, dapat manfaat dari hasil kita bikin status, bikin story, nah itu bisa dicatat pahala mencari ilmu, dan kita dapat pahalanya. Nah, apalagi kalau orang itu menyebar luasin ke teman-temannya, atau dia bermanfaat bagi dan umatnya gitu, dan teman-temannya, ya, itu pahalanya ngalir terus sama kita. Nah, gimana nih kalau misalnya kita udah ngelakuin semua itu nih, terus hati kita tuh gimana gitu, nggak feeling good gitu. Nah, bagaimana nih supaya hati kita tetap feeling good, diri kita tetap feeling good, walaupun ketika kita udah sholat, udah puasa, udah sedekah, udah ngaji nih, tapi gak dihargai sama teman-teman kita. Nah, itu caranya kita berakadnya sama Allah SWT. Jangan berakad sama manusia. Kita puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ibadah ritual ataupun ibadah sosial, kita berakadnya sama Allah Subhanahu wa taala. Apa sih ibadah ritual itu? Ibadah ritual itu seperti puasa, sholat, ngaji, itu ibadah ritual. Kita niatin untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berakad sama manusia. Gini, kalau kita berakad sama manusia, wah, gue pengen puasa nih, gue pengen sholat nih, gue pengen ngaji nih, nah, pengen dipandang baik sama orang lain gitu, pengen pandang rajin, pengen pandang soleh. Nah, terus ketika kita udah ngaji, udah rajin, udah puasa, udah rajin, sholatnya udah rajin, orang-orang nganggap kita biasa aja gitu. Nah, otomatis hati kita akan down. Kita akan berpikir, gue capek-capek nih sholat, gue capek-capek nih puasa, gue capek-capek nih tadarus, kagak dipandang-pandang baik kan gitu. Itu kalau kita berakadnya sama manusia. Beda lagi kalau kita berakadnya sama Allah. Kita puasa niat karena Allah, kita sholat niat karena Allah, kita ngaji niat karena Allah. Walaupun saudara-saudara kita, teman-teman kita, baik itu guru kita memandang kita buruk, ya, tapi kita niatkan untuk Allah, gak jadi masalah. Ya, hati kita tetap feeling good. Jadi feeling good atau feeling best never stress itu akan tetap ada dalam diri kita. Ya. Nah, satunya ibadah sosial sama. Apa sih ibadah sosial? Ibadah sosial itu kita bersedekah, kita tolong menolong, kita bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita, itu ibadah sosial. Nah, kita menolong orang karena ingin ditolong oleh Allah. Kita membantu orang lain karena kita ingin dibantu oleh Allah. Kita memberikan harta kita kepada orang lain karena kita ingin diberikan rezeki oleh Allah. Kita lapang dada kepada orang lain karena kita ingin lapangkan hati kita oleh Allah. Kita mencintai orang lain karena kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita menolong orang lain, kita ingin balas budi dari dia. Gini nih, kalau kita berakadnya sama manusia, kita udah tolong dia, kita udah bantu dia, ketika kita sedang down, ketika kita sudah nggak punya apa-apa gitu, dia sedang, harta itu sedang ngepus-ngepusnya gitu, kita gak dihargain, kita gak dipeduliin, kita akan mikir gini, wah gua capek-capek nih udah nolong dia, ketika gua udah kagak punya apa-apa, dia malah kagak peduli, dia malah bodoh amat. Itu kalau kita berakadnya sama manusia. Beda lagi kalau kita berakadnya sama Allah.
kita udah menolong dia, kita udah bantu dia, kita udah kasih dia harta gitu apa ketika dia membutuhkan. Ketika kita butuh, dia gak kasih apa-apa, hati kita kata feeling good. Karena kenapa? Karena kita pada pertolongan dari Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tips bagaimana caranya ketika kita beribadah, baik ibadah ritual ataupun ibadah sosial, hati kita akan tetap feeling good, feeling best, never stress, itu akan tetap ada dalam diri kita walaupun orang lain tidak menghargai. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman kultum semua nih bisa dapat nih ilmunya, manfaatnya ya, dan sharing-sharing ya, supaya lebih banyak lagi ilmu dan manfaatnya. Nah, dan semoga Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ketika kita beribadah, hati kita tetap feeling good, feeling blessed, never stress. Ma asabaka min hasanin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida unzir makila wa tunzir maqala wa bil taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.